Yehua itu agung dan pantas sekali. Dipuji. Betul. Pantas sekali dipuji di kota Allah kita. Di gunung sucinya yang indah dan menjulang tinggi. Kebahagiaan bagi seluruh bumi. Nama gunungnya? Gunung Zion. Bagus, kalian ingat ceritanya. Nah, Gunung Zion ada di mana? Di sini, Ayah. Di sini. Di mana? Ayah tidak lihat ada gunung. Bukan, Ayah. Kita tinggal di Gunung Zion. Kita tinggal di gunung. Iya. Apa yang istimewa dari Gunung Zion? Aku tahu. Apa jawabannya? Raja Daud tinggal di sini. Yehua berkata, "Aku sudah melantik raja pilihanku di Zion, gunung suciku." Para imam membawa tabut ke sini. Hamutal, kenapa anak-anak kita pintar sekali? Mirip seperti ayahnya. Ayo anak-anak, Ah. Zefanya, tadi putraku menemukan ini di ladang. Coba lihat. Ada banyak berhala di kota kudus ini. Di mana-mana ada banyak patung Baal dan asap dari tempat-tempat tinggi. Aku muak mencium bau dupa mereka. Aku sudah jadi raja selama 12 tahun. Sekarang saatnya bertindak. Aku mau memberantas ibadah palsu seperti kakekku. Kamu butuh bantuan Yehua. Itu betul. Aku sering berdoa minta bantuan. Bagus. Aku akan membuat pengumuman. Semua berhala di negeri ini akan dihancurkan. Kenapa mahal sekali? Kalau tidak mau ya sudah. Harganya naik terus. Mulai dari sini. Jangan! Ini yang akan dialami semua Allah palsu di negeri ini. Ayah! Ayah, bangun! Ayah, bangun! Ini bukan waktunya tidur. Yosia sedang menghancurkan semua Allah lain, kecuali Yehua. Apa? Yosia akan menghancurkan kerajaannya sendiri. Rakyat tidak akan terima perubahan seperti ini. Mereka tidak akan meninggalkan kebiasaan mereka. Itu cara hidup mereka. Dia itu bodoh. Baal akan selamatkan kita. Baal selamatkan kita? Ayah, coba lihat. Yosia sedang menghancurkan patung Baal di seluruh Yehuda dan Yerusalem. Baal tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dan rakyat, mereka mendukung Yosia. Kamu anak yang tidak tahu diri. Kamu tidak setia kepada Baal dan kepada ayah yang memberi kamu kehidupan. Terserah, ayah akan urus ini sendiri.
Ratu Hamutal, izinkan saya bicara. Tolong, dengarkan saya. Ben Matan? Kamu mau apa? Tolong beritahu Raja. Dia tidak boleh bertindak seperti itu. Ini berbahaya untuk dirinya sendiri, keluarganya, dan seluruh bangsa kita. Yang Yosia lawan bukan hanya penyembah Baal, tapi Baal itu sendiri. Oh, Ben Matan, semua itu menjijikan. Cepat pergi sebelum penjaga menangkapmu. Maafkan saya mohhon, dengarkan sedikit lagi. Tolong. Hamutal, ini demi kebaikan kamu sendiri. Bagaimana kalau terjadi hal buruk kepada raja? Seperti yang terjadi kepada ayahnya. Hamutal, pikirkan anak-anakmu. Penyembah Baal tidak ada apa-apanya dibandingkan Yehuwa, Hamutal. Jangan takut. Tapi ini sudah berlangsung lebih dari setahun. Sampai berapa lama lagi? Sampai ibadah sejati dipulihkan. Ya, Tuan. Nabi Zefanya sudah datang dengan beberapa orang lain. Terima kasih. Bawa mereka ke ruang tahta. Coba lihat anak-anak. Tapi tolong jangan terlihat khawatir. Yehuwa, apakah aku sudah terlalu jauh? Kakekku saja tidak berhasil. Apakah aku sanggup? Tuan, ini Yeremia dari Anatot. Pria yang Yehuwa angkat sebagai nabi. Selamat datang. Raja Yosia, semua yang setia mendukung raja memberantas berhala. Kami sudah jalankan perintah Tuan. Sejak kegiatan ini dimulai 18 bulan yang lalu, pendukung Tuan terus bertambah. Betul, tapi masih banyak yang menyembah Baal. Pria seperti Ben Matan sangat berbahaya. Orang-orang bahkan bisa melakukan kekerasan untuk menentang kita. Iya. Tuan, apakah Tuan merasa sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan yang besar ini? Memulihkan ibadah sejati memang tidak mudah. Tapi itulah yang harus dilakukan. Kamu benar, Yosia. Tapi kamu tidak sendirian. Yehuwa mendukungmu. Dia akan memberimu keberanian, hikmat, dan kekuatan agar bisa berhasil. Waktu saya sendiri merasa ragu, Yehuwa beritahu saya, jangan berkata, aku ini masih muda. Tapi Yehuwa berbicara langsung kepadamu. Bagaimana saya bisa yakin Yehuwa akan mendukung saya? Tadi Yeremia bercerita tentang nubuat dari sekitar 300 tahun yang lalu, setelah Raja Yeroboam mendirikan mezbahnya sendiri. Atas perintah Yehuwa, seorang hamba Allah datang dari Yehuda ke Betel. Saat itu, Yeroboam sedang berdiri di dekat mezbah. Atas perintah Yehuwa, hamba Allah itu berkata tentang mezbah itu,
Mesbah, Mesbah. Yehua berkata begini, seorang anak bernama Yosia akan lahir dari keturunan Daud. Di atasmu, dia akan mengorbankan para imam tempat-tempat penyembahan yang membakar korban. Dia juga akan membakar tulang manusia. Jadi jangan takut karena kurang iman, Yosia. Jadilah kuat karena iman, seperti bapak kita Abraham. Yehua juga berbicara kepadaku, Yosia. Dia berkata, aku akan melenyapkan Baal dari tempat ini sampai tak bersisa. Juga nama para imam Allah-Allah lain dan para imam palsu. Aku akan menghukum para pemimpin, putra-putra raja, dan semua orang yang berpakaian seperti bangsa lain. Perak maupun emas tidak akan menyelamatkan mereka. Dia akan melenyapkan semua allah di bumi. Syafan, kegiatan ini berjalan lancar. Tapi bait sudah tidak terurus. Sudah puluhan tahun ditelantarkan. Betul sekali, Tuan. Cari imam besar Hilkia dan minta dia mengumpulkan semua perak di rumah Yehua. Lalu berikan itu kepada orang-orang yang akan memperbaikinya. Minta mereka beli batu potongan dan kayu penopang. Baik, Tuan. Siapa yang akan mengawasinya? Syafan? Tidak, Yoah. Apa yang mereka lakukan tidak perlu dipertanyakan. Mereka bisa dipercaya. Baik, Tuan. Akan kami lakukan. Sebelum kakek saya meninggal, dia cerita tentang bait. Saya sudah jaga ini selama bertahun-tahun. Karena saya ingin memulihkan rumah Yehua. Sekaranglah saatnya. Hilkia, ada apa? Syafan, saya menemukan buku hukum Taurat di rumah Yehua. Buku hukum Taurat?
Saya belum pernah lihat bagian ini. Cepat, berikan gulungan ini kepada Raja Yosia. Kita sudah dapat bahan bangunan lebih cepat dari yang dijadwalkan. Tapi masih ada beberapa barang yang belum datang. Jika barang itu datang, paling tidak minggu depan kita bisa... Tuan? Syafan, bagaimana proyek di bait? Hamba-hambamu menjalankan semua perintah Tuan. Mereka sudah mengeluarkan uang dari rumah itu dan menyerahkannya kepada orang-orang yang ditunjuk sebagai pengawas pekerjaan. Bagus sekali. Ada lagi? Iya, Tuan. Ada sebuah buku yang Imam Hilkia berikan kepada saya. Buku apa? Sepertinya ini kata-kata Musa, Tuan. Cepat bacakan. Inilah peraturan dan keputusan hukum yang harus benar-benar dijalankan. Di wilayah yang akan kalian rebut dari bangsa-bangsa, semua tempat yang dipakai untuk menyembah ala-ala mereka harus kalian musnahkan, baik yang di gunung tinggi, bukit, atau di bawah pohon yang rimbun. Robohkan mezbah mereka, remukkan pilar suci mereka, bakar tiang suci mereka, hancurkan patung ukiran ala-ala mereka, dan hapus nama ala-ala mereka dari tempat itu. Pergilah, kalian semua dan Hilkia, bertanyalah kepada Yehuwa tentang perkataan itu. Kemarahan Yehuwa sangatlah besar, karena leluhur kita tidak menjalankan semua perkataan Yehuwa yang tertulis di buku itu. Nabi Yahulda tinggal di bagian kedua Yerusalem. Saya akan panggil Hilkia. Inilah yang dikatakan Yehuwa Allah Israel. Beritahu orang yang mengutus kalian kepadaku. Aku akan menimpakan bencana ke atas tempat ini dan penduduknya, yaitu semua kutukan yang tertulis dalam buku yang dibacakan di depan Raja Yehuda. Mereka meninggalkan aku dan membakar korban untuk allah-allah lain. Mereka menyakiti aku. Karena itu kemarahanku akan ditumpahkan ke atas tempat ini dan tidak akan padam. Tapi kepada Raja Yehuda, inilah yang dikatakan Yehuwa Allah Israel. Saat kamu mendengar perkataan Allah, hatimu tanggap dan kamu merendahkan diri di hadapannya. Kamu merobek pakaianmu dan menangis di hadapanku. Karena itu aku pun mendengarkanmu. Maka kamu akan dibaringkan di kuburanmu dengan damai. Matamu tidak akan melihat semua bencana yang akan kutimpakan. Terpujilah Yehuwa yang berbelas kasihan, karena tidak membinasakan kita. Panggil para pemimpin Yehuda dan Yerusalem untuk datang ke rumah Yehuwa. Pastikan bahwa kalian menaati semua perintah yang saya sampaikan, supaya kalian dan keturunan kalian selalu hidup tentram, karena kalian melakukan apa yang baik dan benar di mata Yehuwa Allah kalian.
Saat Yehuwa Allah kalian memusnahkan bangsa-bangsa yang wilayahnya akan kalian rebut, jangan bertanya, biasanya bangsa-bangsa ini melakukan apa untuk menyembah Allah-Allah mereka? Karena mereka melakukan hal-hal menjijikkan yang Yehuwa benci. Bahkan membakar anak-anak mereka bagi Allah-Allah mereka. Kalau saudara kalian, atau anak kalian, atau istri yang kalian sayangi, atau teman akrab kalian, diam-diam membujuk kalian untuk melayani Allah-Allah lain, jangan mengikuti ataupun mendengarkan dia. Kalian juga tidak boleh kasihan, iba hati, ataupun melindungi dia. Tapi kalian harus membunuh dia. Peringati bulan Abib dan rayakan Paskah untuk Yehuwa Allah kalian, karena pada bulan Abib, Yehuwa Allah kalian membawa kalian keluar dari Mesir di malam hari. Persembahkan korban Paskah kepada Yehuwa Allah kalian di tempat yang dipilih Yehuwa untuk namanya. Ayo, kita buat perjanjian di hadapan Yehuwa Allah yang benar untuk menjalankan semua hal tadi. Yehuwa Allah kami yang di surga, amin. Bakar semua itu di lembah Kidron. Hancurkan Tofet, supaya tidak ada lagi yang bisa membakar anaknya sebagai korban. Ini baru awalnya. Dengan bantuan Yehuwa, kita akan memusnahkan dari negeri ini semua tempat tinggi, semua ibadah palsu, dan semua orang yang mendukungnya. Setelah Yehuda dibersihkan, kita akan pergi ke utara, ke kota-kota Samaria. Maju! Ini semua kuburan siapa? Ini kuburan para nabi Baal, Tuan. Ambil tulang mereka dan bakar di mezbah Raja Yeroboam. Lalu robohkan mezbahnya.
Kalau itu kuburan siapa? Itu kuburan hamba Allah yang benar, yang dulu memberitahu tentang semua yang Tuhan lakukan ini. Biarkan tulang-tulangnya. Jangan ada yang menyentuhnya. Ayah, tuanku raja sangat kaku, tidak seperti Raja Manasye dulu. Dan kamu menghasut putraku. Bukan begitu, Ayah. Aku hanya melakukan yang benar. Baal tidak bisa apa-apa. Kenapa Ayah tidak sadar? Tidak bisa. Seharusnya ayah korbankan kamu di Tophet. Tidak ada seorang pun yang bisa lakukan itu lagi. Yosia akan pastikan itu. Tuanku, segala sesuatu sudah dijalankan sesuai dengan hukum. Masih ada satu lagi yang bisa dilakukan. Perintahkan rakyat untuk merayakan Paskah, seperti yang tertulis dalam buku perjanjian. Bagaimana kalau mereka tidak sanggup memberikan korban Paskah? Saya sendiri akan menyumbangkan binatang dari ternak saya. Dengan senang hati. Belum pernah ada perayaan Paskah sebesar ini sejak zaman para hakim. Pastikan bahwa kalian menaati semua perintah yang saya sampaikan, supaya kalian dan keturunan kalian selalu hidup tentram. Karena kalian melakukan apa yang baik dan benar di mata Yehuwa Allah kalian.
Tuhan.